Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini, perkenalkan nama saya Ayu Anjar Fatima dengan NIM 240401020185. Saya dari Prodi PJJ Informatika S1. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS dari mata kuliah Sistem Pakar dari kelas IF 802. Dengan studi kasus, dataset training, X dan X, Y, dan kategori berikut. Yang pertama ada X-nya 7, Y-nya 6 dengan kategori bad. Yang kedua ada X-nya 6, Y-nya 6 dengan kategori bad. Ada X-nya 6 dan Y-nya 5 dengan kategori bad. Selanjutnya X-nya 1, Y-nya 3 dengan kategori good. Selanjutnya X-nya 2, Y-nya 4 dengan kategori good. Selanjutnya X-nya 2, Y-nya 2 dengan kategori good. Dan yang ditanyakan berapa diberikan data training berupa dua atribut bad dan good untuk mengklarifikasikan sebuah data apakah tergolong bad atau good dengan nilai K sama dengan 3 jika diberikan data baru yang kita klarifikasikan yaitu X-nya 3 dan Y-nya 5. Jadi termasuk klarifikasi apa data baru ini, bad atau good. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah pertama dari algoritma K-nearest-neighbor ini. Langkah pertamanya yaitu eh, menentukan parameter K, di mana K sama dengan jumlah tetangga terdekat. Di sini menentukan nilai K, di mana K sama dengan 3. Sudah tertera di soal, K-nya sama dengan 3. Lalu langkah keduanya yaitu menghitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data training. Jadi menghitung jarak antara X dan Y, di mana X-nya 7 dan Y-nya 6 dengan jarak 3 dan 5. Jadi sini kita masukkan X-nya 7 dikurangi 3 dari sini ditambah 6, Y-nya itu 6 dikurangi 5, 5-nya dari sini. Jadi dikuadratkan dan hasilnya 17. Berikut selanjutnya X-nya 6 dan Y-nya 6. Jadi 6 dikurangi 3 dipangkat dikuadratkan ditambah 6 dikurangi 5 lalu dikuadratkan hasilnya sama dengan 10. Yang ketiga yaitu ada X-nya 6 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 5-nya dari ini Y-nya 5 dikurangi 5-nya dari sini dikuadratkan sama dengan hasilnya 9. Dan X yang keempat yaitu ada 1, X-nya 1 dikurangi 3, 3-nya dari jarak dikuadratkan lalu ditambah 3-nya dari Y, Y-nya 3 dikurangi jaraknya 5 lalu dikuadratkan hasilnya sama dengan 8. Begitupun selanjutnya X-nya 2 dikurangi 3 dari jarak dikuadratkan ditambah 4 yaitu X yaitu maaf yaitu Y dikurangi jaraknya 5 lalu dikuadratkan hasilnya sama dengan 2. Lalu yang terakhir X-nya 2 dikurangi jaraknya 3 dikuadratkan lalu ditambah Y-nya 2 dikurangi 5 dari sini kuadratkan sama dengan 10. Begitu langkah kedua untuk menentukan jarak antara data. Lalu langkah yang ketiga yaitu menghitung urut
urutkan jarak yang terbentuk urutan naik dan tentukan jarak terdekat sampai urutan ke K. Jadi diurutin dari yang data yang terkecil dari hasil langkah 2 itu. Jarak yang terkecil yang pertama itu ada X-nya 2 dan Y-nya 4. Hasilnya sama dengan 2 itu data yang terkecil. Yang kedua yaitu X-nya 1 dan Y-nya 3, hasilnya 8. Jadi urutan yang pertama ini 2,4 hasilnya 2, yang kedua 1,3 hasilnya 8, lalu yang ketiga 6,5 X-nya 6 dan Y-nya 5 hasilnya 9 dari data tersebut. Diurutkan dan diurutkan dari data yang terkecil. Kenapa ngambilnya 3 doang? Karena data yang ditentukan di soalnya menentukan nilai K di mana K sama dengan 3. Jadi yang diambil datanya hanya 3. Lalu setelah menentukan jarak terkecil, eh, menentukan apakah termasuk nearest neighbor K atau K yang pertama X-nya 7, Y-nya 6. Itu tidak, karena kita mengambil K-nya itu 3 doang urutan dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ngambil 3 data yang terkecil. Yang pertama ini 2,4, jadi ya, yang kedua termasuk ya, yang ketiga termasuk. Sedangkan data yang keempat, hasil pengurutannya itu tidak termasuk ke nearest neighbor atau K. Yang kelima juga tidak, yang keenam juga tidak. Jadi yang termasuk ini yang data ke satu, kedua, dan ketiga. Di mana kategori nearest neighbor-nya yaitu 6,5 itu data yang ketiga itu bad, yang data kedua itu good, data yang pertama itu good juga. Itu dari mana? Dari sini, dari soalnya. Nah, dari sini. Bad, good, good. Lalu, selanjutnya kita menentukan langkah keempat. Langkah keempat di sini, langkah keempat ini pasangkan kelas atau C yang bersesuaian. Jadi, yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ada 3 data yang paling dekat, yaitu 2, yang pertama 2,4, X-nya 2 dan Y-nya 4. Lalu yang kedua, data yang kedua, X-nya 1 dan Y-nya 3. Lalu yang ketiga yaitu X-nya 6 dan Y-nya 5. Jadi itu hasil dari mengurutkan jarak urutan jarak terdekat sampai urutan ke K. Lalu langkah yang kelima, mencari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat tersebut dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas yang ada di evaluasi. Sehingga diperoleh good-nya 2 dan eh, hasilnya good-nya 2 dan bad-nya 1. Dari langkah yang keempat tersebut, bahwa 2,4 itu hasilnya good, yang data X-nya 1 dan Y-nya 3 itu hasilnya good, berarti kan good-nya 2, lalu yang terakhir 6. Data yang terakhir itu data yang ketiga, X-nya 6, Y-nya 5 itu hasilnya bad. Jadi dengan hasil voting ini good-nya 2 dan bad-nya 1. Dengan voting maka diperoleh bahwa data baru yang diklasifikasi X-nya sama dengan 3 dan Y-nya 5 termasuk kategori good karena good-nya ada 2 dan bad-nya 1. Jadi good lebih banyak dari bad. Jadi hasilnya hasil yang terbanyak ini good. Jadi
X-nya 3 dan Y-nya 5, termasuk kategori good. Berarti hasil dari sini, dari studi kasus ini, berarti ini kan kategorinya masih tanda tanya, berarti hasilnya sama dengan good. Eh, Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Apabila ada kurang yang jelas mohon maaf. Cukup sekian dari saya hasil presentasi UAS mata kuliah sistem pakar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.